Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa laqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa ba'd, wa bisakhli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Allahumma inna na'udzubika min zawali ni'matika wa fuj'ati niqmatika wa tahawuli afiyatika wa jami'i sakhatika. Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala wa darakash syaqa wa su'il qada wa syamatatil a'da. Allahumma inna na'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qubur wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Ikhwani wa akhawati fid din, a'azani wa a'azakum Allah. Bapak dan Ibu yang selalu dimuliakan oleh Allahu Jalla wa Ala, melanjutkan kajian kita, pembacaan kitab Sahih Al-Ahadits Al-Qudsiyah, kumpulan hadis-hadis qudsi, kitab yang disusun oleh Syekh Mustafa Al-Adawi hafizahullah. Semoga Allah Jalla wa Ala selalu menjaga dan melindungi beliau. InsyaAllah pada kesempatan kali ini kita masuk pada hadis yang keempat dan kelima, yang dimana dalam hadis ini menjelaskan tentang neraka itu diperuntukkan bagi orang yang rusak niatnya, wabil khususnya rusaknya amalan seseorang dikarenakan kesyirikan yang dia lakukan. Disebutkan di dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu an, semoga Allah Jalla wa Ala meridai beliau, qala, Abu Hurairah bertutur atau berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna awwalan nasi yuqda yawmal qiyamati alaihi rajulun ustushhida fa utiya bihi fa'arrafahu ni'amahu fa'arafaha. Sesungguhnya orang yang pertama kali yang kelak dibangkitkan oleh Allah Jalla wa Ala kemudian diadili pada hari kiamat adalah seseorang yang gugur di dalam medan peperangan. Fa'utiya bihi, orang tersebut dihadapkan di hadapan Allah Jalla wa Ala. Fa'arrafahu ni'amahu, kemudian Allah Jalla wa Ala menampakkan nikmat orang yang mati syahid. Fa'arafaha, dan dia pun tahu tentang betapa luar biasanya nikmat orang yang mati syahid tersebut. Qala, kemudian Allah Jalla wa Ala berkata kepada orang tersebut, fama amilta fiha,
dulu ketika di dunia apa yang engkau telah amalkan? Qala qataltu fika hatta ustushhidtu. Aku dulu ketika di dunia berperang di jalanmu ya Rabb, sampai aku tersebut gugur di medan peperangan. Dan aku berperang tersebut karena Allah Jalla wa'ala. Qala, Allah Jalla wa'ala berkata, kadzabta, bohong engkau. Engkau berperang bukan karena aku, bukan lillahi ta'ala. Walakinnaka qatalta li ayyuqala jari'un. Tetapi engkau berperang tersebut tujuannya agar engkau disebut sebagai seorang yang pemberani. Tujuan engkau agar orang menyebut engkau sebagai pahlawan. Faqad qil, engkau telah mendapatkan gelar tersebut. Engkau dieluk-elukan oleh manusia sebagai pemberani dan sebagai pahlawan. Summa umira bihi fasuhiba ala wajhihi hatta ulqiya finnar. Dikarenakan engkau beribadahnya, berperangnya bukan karena aku, bukan karena Allah Jalla Jalaluh, maka Allah Jalla wa'ala memerintahkan agar orang tersebut dilemparkan ke dalam siksa api neraka. Kemudian diperintahkan agar orang tersebut diseret dan dilemparkan ke dalam neraka. Kemudian orang yang kedua yang kelak akan diadili oleh Allah Jalla wa'ala, wa rajulun ta'allama al-ilma wa 'allamahu wa qara'a al-Qur'an fa utiya bihi fa'arrafahu ni'amahu fa'arafaha. Seseorang yang belajar tentang ilmu din khususnya, kemudian dia tersebut menjadi alim, dia ajarkan ilmu din tersebut, dia membaca Al-Quran, bahkan menjadi imam salat, kemudian dihadapkan dia ke hadapan Allah Jalla wa'ala. Kemudian Allah Jalla wa'ala memperlihatkan nikmat orang yang belajar ilmu din dan mengajarkannya. Fa'arafaha, dia pun menjadi tahu tentang nikmat yang luar biasa orang yang belajar ilmu din, ilmu agama dan mengajarkannya. Qala, Allah Jalla wa'ala berkata kepadanya, fama amilta fiha, ketika engkau hidup di dunia, apa yang telah engkau amalkan? Qala, kemudian hamba ini berkata, ta'allamtul ilma wa 'allamtuhu wa qara'tu fikal Qur'an. Aku belajar ilmu din, ilmu agama karena engkau. Aku mengajarkan ilmu din, ilmu agama karena engkau. Membaca Al-Quran lillahi ta'ala. Qala, kemudian Allah mengatakan kepadanya, kadzabta, bohong engkau. Walakinnaka ta'allamtal ilma liyuqala 'alimun wa qara'tal Qur'an liyuqala huwa qari'un. Engkau mempelajari ilmu agama bukan lillahi ta'ala. Engkau mengajarkannya pun juga bukan ikhlas, tapi tujuan engkau belajar ilmu din, ilmu agama agar engkau tersebut disebut oleh manusia sebagai orang yang alim. Engkau membaca Al-Quran bukan lillahi ta'ala, bukan ikhlas, bukan karena Allah, tapi engkau membaca Al-Quran dan mempelajari Al-Quran agar engkau disebut sebagai seorang yang ahli dalam masalah membaca Al-Quran atau qari. Faqad qila, manusia telah mengatakan hal itu ketika engkau hidup di dunia. Engkau disebut oleh manusia sebagai orang yang alim, dieluk-elukan engkau sebagai orang yang hafizul Quran, senang membaca Al-Quran, qari. Kemudian summa umira bihi fasuhiba ala wajhihi hatta ulqiya finnar. Kemudian diperintahkan agar orang tersebut diseret untuk dilemparkan ke dalam siksa api neraka, dikarenakan beramalnya tersebut bukan karena Allah,
bukan keikhlasan, bukan lillahi ta'ala. Kemudian orang yang ketiga yang diadili oleh Allah Jalla wa Ala, wa rajulun wassa'allahu alaihi wa a'tahu min asnafil mali kullihi fa utiya bihi fa arrafahu ni'amahu fa arafaha. Seseorang yang dilapangkan rizkinya dan diluaskan oleh Allah Jalla wa Ala nikmatnya di dunia ini, dan Allah Jalla wa Ala karuniakan untuknya berbagai macam jenis harta. Kemudian orang tersebut dihadirkan di hadapan Allah. Allah Jalla wa Ala kemudian memperlihatkan kenikmatan yang telah diberikan kepadanya hingga dia tersebut mengenalinya. Kemudian Allah Jalla wa Ala bertanya kepada hamba tersebut, fama amilta fiha, dulu ketika hidup di dunia, apa yang telah engkau amalkan, apa yang telah kamu perbuat atas nikmat-nikmat tersebut, nikmat memiliki harta yang banyak. Kemudian dia menjawab, qala ma taraktu min sabilin tuhibbu an yunfaqa fiha illa anfaqtu fiha laka. Aku tidaklah meninggalkan satu jalan yang engkau sukai ya Allah untuk bersedekah padanya, melainkan aku bersedekah padanya, melainkan aku berinfak padanya karena engkau lillahi ta'ala ikhlas. Qala, Allah pun berfirman, kadzabta, bohong engkau. Engkau bersedekah bukan karena aku, engkau berinfak bukan lillahi ta'ala, walakinnaka fa'alta liyuqala huwa jawad faqad qil. Engkau melakukan tersebut tidak lain agar engkau disebut sebagai seorang dermawan, dan telah disebutkan ucapan itu kepada engkau. Manusia mengagungkan engkau, manusia mengeluk-elukan engkau sebagai seorang dermawan atau muhsinin. Summa umira bihi fasuhiba ala wajhihi summa ulqiya finnar. Kemudian dia diseret dan kemudian dilemparkan ke dalam siksa api neraka, dikarenakan dia tersebut beribadahnya bukan karena Allah Jalla wa Ala. Dan ini berkaitan erat tentang masalah syirik, dan syiriknya secara khusus di sini adalah berkaitan dengan riya dan sum'ah. Disebutkan pada hadis yang selanjutnya, masih ada kaitan dari hadis Abu Hurairah juga. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala Allah subhanahu wa ta'ala, Allah yang maha suci lagi maha tinggi berfirman, ana aghna syuraka ani syirki man amila amalan asyraka fihi ma'i ghairi taraktuhu wa syirkah. Aku ini adalah zat yang paling tidak butuh kepada persekutuan. Barang siapa yang melakukan satu amalan yang di dalamnya dia menyekutukan aku dengan selainku, maka aku akan meninggalkan dia beserta perbuatan syiriknya. Hadis sahih dikeluarkan oleh Al-Imam Muslim. Naam, kita kumpas tuntas tentang dua hadis qudsi ini. Hadis qudsi yang kita bacakan tadi tidak lain, ini berkaitan tentang masalah penyakit riya dan sum'ah. Sebagaimana yang kita pahami, penyakit riya dan sum'ah ini dua penyakit, ya, termasuk dari perbuatan syirik. Kategorinya syirik kecil. Kita tahu syirik itu ada dua, ada syirkul akbar, syirik besar, dan ada syirkul asghar, syirik kecil. Riya ini terbilangnya adalah syirkul asghar, syirik kecil. Dalilnya apa? Dalil yang menyebutkan bahwasannya riya ini adalah syirik kecil, hadis sahih yang dimana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, akhwafu ma akhafu alaikum asyirkul asghar.
yang paling aku takutkan terjadi kepada kalian ini adalah syirik kecil. Fasu'ila anhu, kemudian ditanyakan kepada Nabi SAW, apa yang disebut dengan syirik kecil tersebut? Faqala Rasulullah SAW, ar-riya, seseorang melakukan amalan seperti ibadah salat, dia memperindah salatnya, tujuannya agar dilihat oleh manusia, agar manusia tersebut memuji tentang salat yang dia lakukan. Nah, apa perbedaannya antara riya dengan sum'ah? Kalau riya ini berkaitan dengan amalan-amalan yang bisa dilihat, seperti salat, sedekah, umrah, haji, dan amalan-amalan yang lainnya. Sedangkan sum'ah itu adalah amalan-amalan yang bisa didengar. Artinya orang yang melakukan ibadah tersebut adalah ibadah-ibadah yang ada suaranya, seperti baca Al-Quran, berzikir, berdoa, ya, dan yang lainnya. Nah, tetapi kita katakan bahwasannya sum'ah itu adalah saudara sekandungnya ar-riya, ya, itu tidak lain sama berkaitan dengan syirik kecil yang tujuannya dia beramal itu bukan karena Allah. Riya ini juga sering disebut dengan sebutan asyirkul khafi, syirik yang tersembunyi. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam satu ungkapan beliau dari hadis sahabat yang mulia Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, semoga Allah jalla wa ala meridai beliau, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ala ukhbirukum bima huwa akhwafu alaikum indi min masihid dajjal. Maukah aku infokan dan aku kabarkan kepada kalian sesuatu yang lebih tersembunyi di sisiku atas kalian daripada Masih ad-Dajjal. Qala, kemudian Abu Sa'id meneruskan ungkapannya, qulna, kami pun berkata, bala ya Rasulullah, kami ingin tahu apa itu sesuatu yang paling engkau takutkan, yang paling engkau khawatirkan, ya, terjadi kepada kami dibandingkan fitnahnya Masihid Dajjal. Faqala Rasulullah kemudian menjawab, asyirkul khafi, syirik yang tersembunyi. Apa syirik yang tersembunyi itu? Ayyaquma ar-rajulu yusalli fayuzayyinu salatahu lima yara min nadhari rajulin. Seseorang berdiri ingin melaksanakan ibadah salat, kemudian dia memperindah salatnya dikarenakan dilihat oleh seseorang yang tujuannya tidak lain agar orang tersebut memuji dia. Disebutkan di dalam Al-Quran dan Sunnah As-Sahihah banyak sekali ancaman-ancaman tentang bahaya riya ini. Riya ini termasuk maksiat hati, termasuk kedurhakaan hati yang sangat berbahaya terhadap diri ini, terhadap amal perbuatan yang dikerjakan oleh seorang hamba, bahkan terhadap masyarakat dan umat. Bayangkan, penyakit riya dan sum'ah ini penyakit yang sungguh-sungguh sangat berbahaya buat hati, buat diri ini, buat amal perbuatan yang kita kerjakan, kemudian buat masyarakat, bahkan buat umat. Dan kategori penyakit riya ini terbilangnya adalah kabiratun min kabairid dzunub, termasuk dosa besar dari dosa-dosa besar yang ada, dan sifatnya adalah merusak amalan. Makanya salah satu bahaya dari penyakit riya ini adalah, ya, amal soleh akan hilang pengaruh baiknya dan tujuan baiknya dikarenakan amalan tersebut disertai penyakit riya. Amal soleh akan hilang pengaruh baiknya dan tujuannya yang besar
bila disertai apa? Riya. Karena kita tahu amalan kita, apapun amalannya, apapun ibadahnya, pondasi paling pentingnya apa? Ikhlas. Ketika seseorang membangun amalannya bukan atas dasar keikhlasan, maka pengaruh baiknya akan hilang. Maka tujuan utamanya, yaitu Allah Jalla wa'ala, juga hilang. Kata Nabi, kata Allah Jalla wa'ala di dalam Al-Quranul Karim, dalam surah Al-Ma'un, surah ke-107, ayat 4 sampai ayat 7, Allah Jalla wa'ala menjelaskan tentang salah satu sebab kenapa solatnya seseorang tersebut tidak diterima oleh Allah Jalla wa'ala, dan solatnya tersebut dianggap sia-sia. Allah Jalla wa'ala menyatakan, fawailul musallin, maka celakalah bagi orang-orang yang solat. Bukan dikenakan dia solat. Celakanya tersebut untuk siapa? Yang pertama, alladzina hum an salatihim sahun, bagi mereka yang suka melalaikan ibadah salat. Sedikit tambahan ilmu, orang tersebut dianggap melalaikan ibadah salat, kata para ulama, di antaranya Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah rahmatan wasi'ah, ketika dia melakukan satu di antara 3 hal berikut ini. Dia tersebut tidak salat sama sekali. Atau yang kedua, on and off, kadang salat, kadang tidak salat. Ya, lagi asyik tidak sholat, lagi dapat musibah rajin sholat, bahkan ke masjid berjamaah. Orang yang seperti ini termasuk ya lalai terhadap ibadah sholatnya, yang dimana dia kelak akan mendapatkan wail, lembah yang ada dalam siksa api neraka. Karena ancaman orang yang meninggalkan ibadah sholat adalah api neraka. Ma salakakum fi saqar, apa yang membuat kalian tersebut mampir ke dalam neraka saqar? Kemudian mereka menjawab, qalu lam nakum minal musallin. Dulu ketika hidup di dunia tidak pernah melaksanakan ibadah salat, melalaikan ibadah salat tersebut. Atau bisa jadi, kata Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah rahmatan wasi'ah, orang itu dianggap lalai dalam ibadah salatnya, dia salat tapi waktunya sudah habis. Salat zuhur dikerjakan di waktu asar, salat asar dikerjakan di waktu maghrib. Bukan dikarenakan ada alasan yang syar'i. Tidak ada alasan sama sekali kenapa dia sampai menunda salat seperti itu. Jika ada alasan yang syar'i, maka tidak mengapa demikian. Ketiduran misalnya, itu alasan yang syar'i. Dia ketiduran, bangun-bangun asar. Kata Nabi SAW, man nama an salatin falyusalliha idza qama. Barang siapa yang tertidur akan satu solat, maka solatlah ketika dia tersebut terbangun. Hadis dari Anas bin Malik, hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim. Termasuk juga orang tersebut celaka. Ya, dia padahal melaksanakan ibadah solat. Kenapa? Yura'un alladzina hum yura'un. Solat yang dia kerjakan tersebut sekedar show off, sekedar pamer kepada manusia. Dia solat, dia memperindah solatnya. Tujuannya bukan karena Allah, bukan lillahi ta'ala, tapi tujuannya tersebut tidak lain agar dipuji oleh manusia. Dan ini bahaya yang pertama dari penyakit riya dan sun'ah ini. Orang yang berbuat riya dan tidak mau menolong orang lain karena solat mereka tidak punya pengaruh dalam hati mereka sendiri. Seharusnya orang yang solat itu punya pengaruh kebaikan, bukan begitu? Maaf, tujuan daripada salat itu faqimus shalah, inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Laksanakanlah ibadah salat, karena ibadah salat itu bisa mencegah perbuatan kejiknya kita dan perbuatan kemungkaran kita. Kita salat tapi tidak perhatian dengan orang yang di sekitar kita. Tidak mau ada rasa empati atau untuk membantu. Kenapa? Karena memang salat yang kita kerjakan tersebut jangan-jangan ya dirangkai di dalamnya itu ada penyakit riya ini, sehingga tidak ada pengaruh kebaikan dari salat yang kita kerjakan sedikit juga pun. Na'udzubillah min dzalik. Maka oleh sebab itu ya, kadang orang yang punya penyakit riya tersebut seperti digambarkan oleh Nabi, orang-orang munafik
Karena kebiasaan orang munafik itu kalau toh melaksanakan ibadah sholat, tujuan dia untuk menampakkan kepada manusia. Wa idza qamu ila shalah qamu kusala yuraunan nas. Kalau toh mereka mau sholat dalam kondisi bermalas ria. Kalau toh sholat, tujuannya mereka tersebut untuk menampakkan kepada manusia bahwasanya dia tersebut orang baik. Mereka menunaikan gerakan-gerakan sholat, memperindah gerakan-gerakan sholat. Tujuannya tidak lain semata-mata agar dipandang oleh manusia. Wal'iyadzubillah. Naam. Kemudian yang kedua, ancaman dari penyakit ria ini atau bahaya dari penyakit ria ini, akibat penyakit ria maka menjadi batallah amal solehnya, menjadi batallah amal solehnya, menjadi terhapuslah perbuatan baiknya. Ikhwan wa akhwati fid din, a'azani wa azakumullah. Syurut qabul a'mal, syarat diterimanya amalan kita itu ada berapa? Ada 2. Yang pertama apa? Ikhlas. Yang kedua ittiba. Poin yang paling penting disebut yang pertama, ikhlas. Kita membangun setiap amalan kita itu di atas keikhlasan. Maka lillahi yabqa. Ketika kita membangun amalan kita di atas keikhlasan, itu yang membuat amalan tersebut kekal abadi, berkesinambungan, terus menerus kita kerjakan. Tapi maaf ikhwan wa akhawati fid din, a'azani wa azakumullah. Ketika kita membangun amalan kita bukan atas dasar keikhlasan, maka jangan harap amalan kita tersebut bermanfaat, mendatangkan pahala dan hasanat untuk kita. Dan jangan harap akan berkesinambungan. Makanya kata Syekh Islam Ibn Taimiyah rahimahullah rahmatan wasi'ah memperingatkan orang-orang yang membangun amalannya di atas riya dan sum'ah. Kata beliau, wa ma la yakunu lahu la yanfa'u wa la yadum. Ketika seseorang membangun amalannya itu bukan atas dasar keikhlasan, tapi dibangunnya atas dasar riya dan sum'ah, maka amalan tersebut tidak bermanfaat buat dirinya sendiri, tidak mendatangkan pahala, tidak mendatangkan hasanah. Ikhwan, buat apa antum sholat karena manusia? Bukan apa antum bersedekah tujuannya untuk dipuji oleh manusia? Ya salam. Pujian manusia ini sesuatu yang sifatnya tersebut nisbi, yang mudah hilang dan mudah terhapuskan. Kita berharap pujiannya cuma dari Allah Jalla Jalaluhu. Pujiannya manusia ini hina dina. Maka oleh sebab itu hati-hati dengan pujian manusia. Itu yang membuat kita nanti beramalnya tidak ikhlas, dan itu tidak bermanfaat buat kita di dunia apalagi di akhirat kelak. Begitupun juga kata Syekh Islam Taimiyah, dikarenakan beramalnya itu bukan dibangun atas dasar keikhlasan, maka jangan harap dia akan beramal terus-menerus. Makanya pesan Nabi tentang puasa Ramadan, tentang qiyamul lail, dalam hadis Abu Hurairah, hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, Rasulullah mengatakan apa? Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi wa man qama Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang melaksanakan puasa Ramadan penuh dengan keimanan. Puncaknya keimanan apa ya Bapak-bapak? Ikhwan, puncaknya keimanan tauhid kan, la ilaha illallah. Dan tauhid itu apa? Ikhlas karena Allah Jalla wa ala. Puasanya karena Allah Jalla wa ala. Kalau kita puasanya karena Allah Jalla wa ala, pasti ada yang namanya wahtisaban, mengharapkan pahala dari Allah Jalla wa ala, bukan mengharapkan pahala dari manusia. Mengharapkan bantuan dari Allah, mengharapkan hasanat dari Allah, bukan dari manusia. Itu yang mengakibatkan puasanya kita tersebut, mengakibatkan Allah Jalla wa ala mengampuni dosa-dosa kita. Dan itu yang membuat kita tersebut bisa melembagakan ibadah puasa yang kita kerjakan selama Ramadan di luar Ramadan. Membuat kita tersebut berkesinambungan untuk beramal ibadah siam tersebut. Gampang bagi kita untuk puasa 6 di bulan Syawal ini. Gampang buat kita untuk melaksanakan puasa Arafah, bahkan 9 hari yang pertama bulan Dzulhijjah.
gampang buat kita, mudah buat kita untuk mengerjakan puasa Tasu'a dan Asyura, termasuk puasa 3 hari setiap bulan, Senin Kemis, bahkan puasa Nabi Daud alaihissalam. Kenapa? Karena kita membangun puasa kita tersebut di atas keikhlasan, bukan di atas riya, bukan di atas sum'ah, bukan di atas dasar kesyirikan. Termasuk qiyamul lail, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang sanggup untuk menghidupkan malam-malam Ramadan dengan ibadah salat malam penuh dengan keimanan. Puncaknya keimanan apa tadi? Tauhid. Tauhid itu apa? Ikhlasnya kita melaksanakan qiyamul lail, tahajud, tarawih karena Allah Jalla wa Ala. Itu yang membuat kita bisa melembagakan ibadah salat malam tersebut setelah selesainya Ramadan. Kita masih sanggup tahajud meskipun Ramadan telah meninggalkan kita. Kita masih sanggup untuk salat qiyamul lail meskipun Ramadan telah meninggalkan kita. Kenapa? Karena kita membangun qiyamul lail kita di atas keikhlasan, bukan atas dasar pujian manusia, bukan atas dasar semangatnya manusia, bukan atas dasar dilihat oleh manusia. Itu yang membuat kita sampai hari ini tetap semangat untuk melaksanakan qiyamul lail. Nah, itu yang kedua. Bahaya daripada riya, itu bisa menghapuskan amal soleh kita dan membatalkan amal soleh kita. Nah, dan Allah Jalla wa'ala mempermisalkan para pelaku riya ini sebagaimana yang Allah abadikan dalam surah Al-Baqarah, surah yang kedua, ayat 264. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman, la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha. Janganlah kalian menghilangkan pahala sedekah kalian dengan suka man. Man itu menyebut-nyebut. Saya pernah kasih dia, saya pernah menyumbang ini, saya pernah memberikan ini. Gak perlu buat kita itu. Menyebut-nyebut itu ancamannya apa di akhirat kelak? Tidak dilihat oleh Allah Jalla wa'ala, tidak diajak bicara oleh Allah Jalla Jalaluh, tidak disucikan oleh Allah Jalla wa'ala, dan dipastikan mereka tersebut masuk neraka. Naam. Kemudian wal adha, janganlah kalian menghilangkan pahala sedekah kalian dikarenakan menyakiti perasaan si penerima sedekah tersebut. Duit lagi lo. Nah, nih, ambil. Subhanallah. Menghinakan orang yang menerima sedekah dan zakat tersebut, atau dengan bahasa-bahasa yang tidak bagus. Antum ingin memberi, berikan dengan keikhlasan, bukan menghinakan orang. Ya, kalau antum tidak ingin sedekah, ya sudah. Jangan dengan ucapan-ucapan yang enggak pantas dikeluarkan sehingga menyakiti orang penerima sedekah tersebut. Atau dia tersebut berinfaknya karena riya. Kalladzi yunfiqu malahu ria'an nas wa la yu'minu billahi wal yawmil akhir. Orang-orang yang suka bersedekah dengan suka menyebut-nyebutkan sedekahnya dan suka menyakiti perasaan si penerimanya, itu seperti orang yang berinfak dengan hartanya karena riya kepada manusia dan tidak beriman kepada Allah Jalla wa Ala. Ya, seseorang ya yang dimana dia tersebut suka menyebut-nyebutkan sedekahnya dan suka menyakiti perasaan si penerima sedekah, seperti orang yang memberikan infak hartanya karena riya kepada manusia dan tidak beriman kepada Allah dan hari kemudian. Famasluhu kamasali safwanin alaihi turabun fa'asabahu wabilun fatarauqahu salda. Maka perumpamaan orang itu seperti batu licin yang di atasnya ada tanah. Kemudian batu itu ditimpa hujan lebat, lalu menjadikan ia bersih, tidak bertanah lagi. Maka tidak, kemudian la yaqdiruna ala syai'in mimma kasabu. Ya, mereka tidak menguasai sesuatu pun dari apa yang mereka usahakan. Wallahu la yahdil qaumal kafirin. Dan Allah tidak memberikan petunjuk
kepada orang-orang kafir. Subhanallah. Orang yang suka melakukan perbuatan riya. Dipermisalkan oleh Allah Jalla wa Ala, ada batu licin. Kebetulan di atasnya tersebut ada pasir atau tanah. Subhanallah. Batu itu diibaratkan, ya, kita katakan adalah amalan seseorang. Sedangkan pasir tadi itu diibaratkan adalah pahalanya. Ketika ada riya, subhanallah, itu pasir-pasir itu hilang. Riya itu dipermisalkan oleh Allah Jalla wa Ala hujan lebat. Hujan lebat. Seketika ketika hujan lebat dan airnya tertimpa batu yang licin tadi, itu pasir-pasirnya hilang, tanah-tanahnya hilang. Subhanallah. Tidak ada sedikit pun yang tersisa. Makanya orang yang memiliki penyakit riya itu diibaratkan batu licin yang tertutup tanah. Orang yang berbuat riya tidak akan membuahkan kebaikan, bahkan ia telah berbuat dosa yang akan dia peroleh akibatnya pada hari kiamat kelak. Riya inilah yang menghapuskan amal saleh dan seseorang tidak mendapatkan apa-apa karenanya di akhirat kelak. Makanya Nabi kita Muhammad SAW sangat takut, sangat khawatir umat ini terkena penyakit riya, terpapar penyakit riya. Kata Nabi kita Muhammad SAW, inna akhwafa ma akhafu alaikum asyirkul asghar ar-riya. Paling aku takutkan dan paling khawatir terjadi kepada kalian adalah syirik kecil, yaitu ar-riya. Kemudian bahaya yang ketiga dari penyakit riya ini, dikatakan oleh Nabi SAW, penyakit riya ini lebih berbahaya daripada fitnah Masih Dajjal. Kita tahu fitnah Masih Dajjal ini sangat berbahaya sekali. Orang mudah terpengaruh dengan fitnahnya Dajjal. Bayangkan Dajjal ini cuma datang ke dunia ini berapa hari? 40 hari. Satu harinya, hari yang pertamanya itu seperti 1 tahun. Hari yang keduanya seperti 1 bulan. Hari yang ketiganya seperti 1 pekan. 37 sisanya itu seperti hari-hari kita sekarang ini. Subhanallah. Dajjal itu jalannya seperti angin. Kemanapun dia akan datang, kecuali 2 tempat, kecuali Mekah dan Madinah. Paling banyak pengikutnya siapa? Wanita. Kemudian Dajjal ini awalnya mengaku sebagai seorang raja. Setelah banyak pengikutnya, dia mengaku sebagai nabi. Setelah banyak lagi pengikutnya, dia mengaku sebagai Tuhan. Dan fitnahnya Dajjal tersebut ketika dia datang kepada satu kaum, yang di kaum tersebut tanahnya gersang, tidak tumbuh berbagai macam tumbuhan di situ, kering kerontang. Kata Dajjal, maukah kalian beriman kepadaku? Aku akan buat ini tanah subur. Aku akan mengatakan kepada langit untuk turun hujan, seketika akan turun hujan. Kata mereka, jika seperti itu kami siap untuk beriman. Kemudian dia mengatakan, hei langit, turunkan hujan. Seketika awan bersatu, hujan lebat turun. Hei tanah, tumbuhkan berbagai macam tumbuh-tumbuhan. Seketika tumbuh-tumbuhan muncul. Subhanallah. Fitnah Dajjal sangat luar biasa. Sampai-sampai ada anak muda yang tidak mau untuk beriman kepada Dajjal. Kata Dajjal, aku akan bunuh engkau, aku akan gergaji engkau. Belah 2, kemudian aku satukan lagi. Kata tuh anak muda, aku tidak takut. Kemudian benar digergaji oleh Dajjal dan mati. Ya, tubuhnya menjadi 2. Kemudian disatukan lagi oleh Dajjal, dihidupkan lagi oleh Dajjal. Beriman tidak kamu kepadaku? Kata tuh anak muda, aku tambah yakin. Kamu ini adalah Dajjal yang disebutkan oleh Nabiku Nabi Muhammad SAW. Allahu Akbar. Luar biasa. Tapi
kita katakan fitnah Dajjal itu luar biasa, bahaya yang luar biasa. Tapi kata Nabi, lebih bahaya penyakit riya. Bayangkan. Kata Nabi SAW, ala ukhbirukum bima huwa akhwafu alaikum indi minal masihid Dajjal. Maukah aku infokan kepada kalian sesuatu yang paling aku takutkan terjadi kepada kalian ketimbang fitnahnya Masih Dajjal? Para sahabat serempak menjawab, apa itu? Asyirkul khafi, syirik yang tersembunyi, yaitu riya. Seseorang melaksanakan ibadah salat, kemudian memperindah salatnya untuk tujuan agar dilihat oleh manusia hingga manusia tersebut memujinya. Itu lebih ditakutkan oleh Nabi Muhammad SAW. Naam, itu yang keberapa? Bahaya penyakit riya. Ketiga. Keempat, bahaya penyakit riya ini. Riya ini atau sum'ah ini akan mewariskan kehinaan buat pelakunya. Penyakit riya ini akan mewariskan sifat kehinaan pada diri seseorang. Sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang sahih, hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam At-Tabarani dan juga oleh Al-Imam Al-Baihaqi serta oleh Imam Ahmad. Dan hadis ini disahihkan oleh Syekh Ahmad Muhammad Syakir. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man samma'an nasa bi amalihi sama'allahu bihi masami'a khalqihi wa saggarahu wa haqqarahu. Lihat, dengarkan. Kata Nabi apa? Barang siapa yang suka memperdengarkan amalannya kepada orang lain, cerita ini, cerita itu, suka betul, anak ini, anak itu, anak terus yang disebut. Subhanallah. Barang siapa yang suka memperdengarkan amalannya kepada orang lain agar orang lain itu tahu tentang apa yang telah dia perbuat, tentunya berkaitan dengan kebaikan-kebaikan. Anak tuh yang bangun tuh sekolahan, anak tuh yang bangun itu masjid, anak tuh yang infakin tuh janda, anak tuh yang memberikan mengasihkan sedekah untuk anak-anak yatim itu. Subhanallah. Dia perdengarkan amalan yang pernah dia lakukan kepada halayak umat, kepada manusia ini. Maka apa yang terjadi? Sama'allahu bihi masami'a khalqihi wa saggarahu wa haqqarahu. Dikarenakan dia tersebut suka memperdengarkan amalannya kepada orang lain, maka Allah Jalla wa'ala akan menyiarkan aibnya, akan menyebarkan aibnya di telinga hamba-hamba Allah. Allah rendahkan dia, Allah hinakan dia di dunia ini. Subhanallah. Hati-hati ikhwan wa akhawati fid din, a'azani wa a'azakum Allah. Jangan sampai kita beramalnya riya dan sum'ah. Dipastikan yang suka beramal riya dan sum'ah, Allah akan menghinakan orang tersebut. Sudah ada? Kita belum? Udah. Tafadhal azan dulu. Silakan azan isya dulu, kemudian kita lanjutkan sedikit. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha Asyhadu an la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah.
Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. La haula wa la quwata illa billah. Hayya 'alas shalah. La haula wa la quwata illa billah. Hayya 'alal falah. La haula wa la quwata illa billah. Hayya 'alal falah. La haula wa la quwata illa billah. Allahu akbar, Allahu akbar. Akbar. La Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Allahumma rabb hadhihi da'wati tammati was-salati al-qa'imati Baik ikhwan fiddin wa akhwati fiddin a'azani wa a'azakumullah, kita lanjutkan lagi bahaya riya yang keberapa? Yang kelima sekarang. Yang kelima, akibat penyakit riya dan sum'ah akan menambahkan kesesatan bagi seorang hamba. Allah Jalla wa Ala menyebutkan dalam surah Al-Baqarah, surah yang kedua, ayat 9 sampai ayat 10. Yukhadi'una Allah walladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Mereka orang-orang munafik hendak menipu Allah dan hendak menipu orang-orang yang beriman, padahal mereka hanyalah menipu diri mereka sendiri, sedangkan mereka itu tidak sadar. Ya, orang munafik itu kan berbajukan keimanan, zahirnya berbajukan keimanan, hatinya berbajukan kekufuran. Tujuan mereka seperti itu untuk apa? Untuk menipu Allah, menipu orang yang beriman. Dianggap bahwasannya Allah Jalla wa Ala tidak mengetahui perbuatan mereka, padahal Allah alim, Allah maha mengetahui tentang perbuatan yang mereka lakukan itu. Makanya Allah mengatakan pada ayat yang ke-10-nya, fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Pada diri, pada kalbu, pada hati orang-orang munafik tersebut ada penyakit. Penyakit apa? Penyakit riya. Ya, lalu ditambah oleh Allah Jalla wa Ala penyakit tersebut. Ya, di dalam hati mereka tersebut, ya akibat penyakit riya, sesat jadinya mereka. Dan Allah Jalla wa Ala tambah kesesatannya. Walahum adzabun alim bima kanu yakdzibun. Bagi mereka siksa yang pedih disebabkan mereka berdusta. Nah, jadi penyakit riya ini mengakibatkan akan tambah kesesatan seseorang sebagaimana kaum munafikin. Kemudian yang keenam, bahaya daripada penyakit riya ini, riya merupakan sebab kekalahan umat Islam. Kenapa? Karena nggak ikhlas. Subhanallah, siapapun dia kalau nggak ikhlas susah. Seorang ustadz, seorang kiai, seorang dai, mubalik, kalau dia menyampaikan dakwah ini tidak ikhlas, sangat berat dia tersebut untuk mentransfer ilmu kepada halayak umat. Kalau toh misalnya ada orang yang berduyun-duyun datang, berbondong-bondong datang ke kajiannya, tapi kalau dia menyampaikan tidak ada keikhlasan, maka akan berat ilmu itu menempel di dalam pikiran audiennya dan di hati audiennya, madunya. Maka harus ikhlas karena Allah Jalla Jalaluhu. Nah, termasuk umat ini ingin menang, maka tanamkan keikhlasan dalam setiap kali beramal, beribadah, melakukan kebajikan.
Kita lihat ada satu hadis dari Mus'ab bin Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhuma. Qala berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innama yansurullahu hadhil ummata bidha'ifiha bida'watihim wa salatihim wa ikhlasihim." Sesungguhnya Allah Jalla wa Ala akan menolong umat ini dengan orang-orang yang lemah yang ada pada mereka, dengan doa-doanya orang yang lemah tadi, yang fakir, yang miskin, dengan salat-salatnya mereka dan keikhlasan mereka. Dengan keikhlasan mereka. Ikhlas karena Allah menjadi sebab ditolongnya umat ini dari musuh-musuh kaum muslimin. Allah Jalla wa Ala melarang kita keluar berperang dengan sombong dan riya, bukan begitu? Karena akibat dia berperang karena sombong dan riya, pertolongan Allah Jalla wa Ala tidak bakalan dia dapatkan. Hal itu disebutkan oleh Allah Jalla wa Ala dalam surah Al-Anfal, surah yang ke-8 ayat 47. Wala takunu kalladzina kharaju min diyarihim bataraw wa ria'an nasi wa yasudduna an sabilillah wallahu bima ya'maluna muhit. Dan janganlah kalian menjadi seperti orang-orang yang keluar dari kampung halamannya dengan rasa angkuh dan sombong, dengan maksud riya kepada manusia, serta tujuannya untuk menghalangi orang-orang di jalan Allah Jalla wa Ala. Dan ilmu Allah meliputi apa yang mereka kerjakan. Jadi kalau umat ini ingin sukses, maka tinggalkan penyakit riya. Karena subhanallah, dengan riya inilah ini merupakan sebab kekalahannya kaum muslimin atau ummatul Islam. Wallahu a'lam bissawab. Nah, ikhwan, sebelum kita salat Isya, ada 5 hal yang dimana 5 hal ini bukan termasuk penyakit riya, yang kadang disangkakan ini adalah riya, padahal tidak. Ada perkara-perkara ya yang ini tidak termasuk kategori penyakit riya. Tapi banyak di antara manusia itu menyangkakan bahwasanya 5 hal ini termasuk riya. Yang pertama apa? Pujian manusia atas seorang hamba atas amal baik yang ia lakukan, tetapi bukan tujuannya ingin dipuji. Misalnya, apabila seseorang mengamalkan satu perbuatan dengan ikhlas dan sampai selesai amalan itu dilakukan dengan ikhlas, kemudian ada yang mengatakan amalan tersebut ya, lalu memujinya, namun ia tidak menghendaki yang demikian. Contoh, Anda tanya sama antum, Pak, antum sudah puasa 6 bulan Syawal? Alhamdulillah sudah start. Ya, selama 6 hari itu kan antum ikhlas. Ana baru tanya hari ini kepada antum, oh masya Allah antum sah, masya Allah antum Pak, ana belum apa-apa lagi, ya misalnya, oh tinggal 6 hari lagi start, ya kan seperti itu. Nah, ana memuji antum itu, pujian ana kepada antum bukan tujuan antum ana agar antum itu dipuji oleh ana, tapi ana betul-betul bertanya tentang apa yang telah antum lakukan berkaitan dengan puasa 6 hari di bulan Syawal tersebut. Dan itu dikuatkan di dalam hadis Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu an, bahwasanya perbuatan tadi itu bukanlah termasuk riya. Ya, qala, berkata Abu Dzar, qila li Rasulillah SAW. Rasulullah pernah ditanya, pertanyaannya seperti ini. Ara'aita rajula ya'malul amala minal khair wa yahmaduhun nasu alaihi. Apa pendapat antum ya Rasulullah? Ada seseorang melakukan amal kebajikan, dia ikhlas beramalnya. Tahu-tahu manusia tahu tentang perbuatan dia tersebut. Tahu-tahu manusia paham, mengerti, dia telah mengamalkan amalan tersebut. Kemudian dia dipuji oleh manusia. Qala Rasulullah, Rasulullah menjawab apa? Tilka ajilu busyral mu'min. Itu merupakan kabar gembira bagi orang mukmin yang disegerakan, atau kabar gembira bagi orang mukmin yang diberikan lebih dahuluan di dunia ini. Artinya itu kabar gembira buat orang mukmin yang dikabarkan, disegerakan kabarnya di dunia ini.
Ya, dan itu bukan ujub juga. Ketika antum mengatakan, "Ana alhamdulillah udah puasa 6 Ustaz." Nah, antum nggak ada niatan untuk ujub juga. Ya. Karena ana tanya, antum info. Ya, kayak ana tanya berkaitan dengan sesuatu hal. Apalah berkaitan dengan sedekah atau apa. Kemudian antum info karena ditanya tadi. "Pak, apa tetangga antum itu sudah antum beri?" "Oh, udah Ustaz, alhamdulillah." Iya kan? Subhanallah. Artinya antum menginfokan itu bukan dalam rangka untuk riya, apalagi ujub, tidak ada sama sekali. Yang kedua, ini pun juga tidak termasuk riya. Apa itu? Giatnya seorang hamba dalam berbuat kebaikan. Ketika ada orang yang melihatnya dan ketika menemani orang-orang yang ikhlas dan orang-orang saleh. Ya, giatnya seorang hamba dalam berbuat kebaikan ketika ada orang yang melihatnya dan ketika menemani orang-orang yang ikhlas, ya, dan orang-orang yang saleh. Dijelaskan, ada seseorang berada di tengah-tengah orang yang tekun beribadah. Ia melakukan salat hampir sebagian besar malamnya karena kebiasaan mereka adalah bangun malam. Singkat cerita, misalnya kita kan i'tikaf. Sesama mu'takifin ini melihat dong satu sama lain. Siapa yang malas beribadahnya, siapa yang tidak malas. Surah, siapa yang giat, siapa yang tidak giat. Kemudian antum giat nih, masing-masing. Ada yang qiyamul lail, ada yang baca Al-Qur'annya. Selama 10 hari yang terakhir Ramadan itu, satu sama lain saling tahu tentang apa yang dilakukannya. Oh, si fulan sih Masya Allah, baca Al-Qur'annya luar biasa itu. Ana nggak kuat seperti dia. Dia dalam 10 hari terakhir Ramadan dia sanggup untuk menghatamkan Al-Quran. Ana 10 hari yang terakhir itu 10 juz doang dapatnya. Nah, pujian kita seperti itu kepada orang itu bukan berarti orang itu riya. Dia itu giat, aktif dan seterusnya beribadah, bukan berarti dia tersebut apa? Riya. Seperti di antara antum rajin untuk melakukan puasa Senin Kemis. Dan ana tahu. Ya, kemudian Anda memuji antum. "Pak, berapa tahun sudah puasa Senin Kemis ini?" Ada kali ya sekitar 20 tahun lebih ya, 21 atau 22. Nah, selama itu kan antum ikhlas karena Allah Jalla wa Ala. Nah, giatnya seorang hamba dalam berbuat kebaikan dan itu diketahui oleh halayak tanpa dia menginfokan, bukan berarti itu adalah perbuatan riya. Kemudian yang ketiga, bukan perbuatan riya juga. Kita ini menyembunyikan dosa. Dosa itu nggak boleh disebarkan. Ana dulu sih, waduh Ustaz, ana dulu Ustaz, ini sih 2 botol sih biasa. Kan ada yang begitu tuh. Nauzubillah min dzalik. Ya, dulu sih ya sekian botol. Padahal Allah sudah tutup tuh aibnya. Nah, menutupin aib, menutupin dosa-dosa yang pernah dia lakukan itu bukanlah riya. Wajib bagi seorang mukmin atas mukmin yang lainnya, apabila berbuat kesalahan atau dosa, hendaknya ia tutupi dan jangan ia tampakkan dosa tersebut. Nah, kemudian selanjutnya yang keempat, bukanlah termasuk riya juga. Orang yang suka memakai pakaian yang indah, yang bagus, penampilan keren, ya kan? Ketika kita pakai kendaraan yang bagus, riya nih si Ustadz. Kamu pakaiannya bagus banget, ya kan? Waduh, so riya nih orang. Nauzubillah, enggak. Itu bukanlah sesuatu yang berkaitan dengan riya. Ada sahabat kan datang kepada Nabi, pakaiannya indah, sandalnya bagus. Ya Rasulullah, Anda termasuk sombong enggak? Anda termasuk riya enggak? Kemudian Rasulullah mengatakan apa? Innallaha jamil yuhibbul jamal. Allah itu maha indah dan menyukai keindahan. Ya, sombong itu adalah batul haq wa ghamtun nas. Sombong itu adalah menolak kebenaran dan melecehkan orang lain, dan itu bukanlah termasuk apa? Riya. Jadi kita ini memang kudu berpenampilan harus keren, pakaian bagus, itu kudu, haruslah. Bukan berarti kalau misalnya kita pakai bagus, baju yang indah, oh riya. Kita dianjurkan malah seperti itu. Malah yang sudah agak kucel dan seterusnya itu, kalau antum memang sudah tidak pakai lagi, ya sedekahkan. Atau kalau misalnya pakaian ini perlu diganti, ya diganti. Jangan itu saja. Ya kan? Antum punya fulus, antum bisa beli.
Belilah itu pakaian. Ketika datang ke masjid ini berpenampilan yang indah dan rapi. Dan berpenampilan antum bagus, indah, keren tadi, bukanlah termasuk apa? Riya. Terakhir, yang kelima, bukanlah termasuk riya bagi kita yang suka menampakkan syiar-syiar Islam, syiar-syiar agama Islam, ya, berjenggot. Riya nih orang. Masa riya? Kita menampakkan syiar Islam ini kan seperti itu. Ya. Karena di dalam Islam ini ada beberapa ibadah yang tidak mungkin disembunyikan. Kita nggak isbal, si riya nih datang. Kan, nauzubillah, itu kan amalan yang nggak bisa kita sembunyikan. Seperti itu, termasuk ustadz ceramah, nggak bisa dia menyembunyikan. Masa diam-diaman kan nggak mungkin, ya. Atau berkaitan dengan yang lainnya, seperti kita melaksanakan sholat berjamaah di masjid ini, ya. Kenapa antum nggak sholat berjamaah di masjid? Aduh, ana takut riya kalau ke masjid. Biarlah Allah saja yang tahu. Makanya ana sholat di rumah doang, di kamar rumah ana sendiri. Itu perempuan kalau salat di rumah itu. Kalau kita laki-laki salat berjamaah di masjid, ya ketahuan orang dong, riya dong anak. Nauzubillah. Itu bukan riya. Karena ada amal-amal ibadah yang tidak bisa kita untuk sembunyikan. Ibadah haji, ibadah umrah dan seterusnya. Kita bilang nih misalnya, Pak, mau ikut nggak umrah? Kapan Ustaz? Agustus. Mau ikut. Subhanallah, ada temannya. Pak, jangan pakai ngomong deh, riya begitu. Kita kan punya target, punya rencana. Seperti misalnya, maaf kan Ustaz kita, Ustaz kapan berangkat Ustaz umrah? Ana insyaallah bulan ini, bulan itu. Apakah si Ustaz riya? Kan enggak. Antum nanya sama ana. Kenapa antum nanya? Ana pengen ikut sama inti Ustaz. Kan begitu. Ya, itu kan amal ibadah yang enggak bisa disembunyikan itu. Ya, ketika ditanya kapan, takut riya. Enggak mungkin. Ya kan? Seperti itu enggak mungkin lah ya. Wallahu a'lam. Bisawab. Kalau sedekah bisa kita sembunyikan, tahajud qiyamul lail bisa kita sembunyikan, puasa bisa kita sembunyikan. Tapi amalan-amalan yang zahir, yang nampak, tidak mungkin kita sembunyikan karena itu syiar-syiar yang memang ya syiar-syiar agama Islam yang harus ditampakkan. Ya, dan orang yang melakukan itu bukanlah kategori apa? Riya. Wallahu a'lam bissawab. Ini kira yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini. Wa sallallahu nabiyana Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Nasrun minallahi wa fathun qarib. Wa basyiril mu'minin. Kita tutup kajian kita dengan masing-masing kita baca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.